Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Kita masih dalam keadaan baik-baik saja dan bisa beribadah bersama di rumah saat ini. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Dia selalu menjaga dan memelihara kita. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Depi Yohanes Paliama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, sebab kasih setianya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani hidup ini. Mari kita menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 6 ayatnya yang pertama. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Baik, Bapak, Ibu sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami di sepanjang hari ini, Bapak. Kami jemaat-Mu yang ada di GPIB Cipicang Jonggol, Bapak. Malam ini kami mengadakan ibadah keluarga di lingkup jemaat kami, ya Bapak. Kiranya Tuhan mau menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Bapak. Terkhusus kepada Bapak Pendeta Depi Paliama yang akan membawa kabar sukacita kepada kami. Jemaat yang ada di Cipicang ini, Bapak. Kiranya Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada Bapak Pendeta Depi di dalam memberitakan kabar sukacita kepada kami. Sehingga apa yang disampaikan beliau nantinya, Bapak, dapat menjadi pedoman kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 62 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 9. Yang menyatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Baiklah, kita akan kembali menyanyi dari Gita Bakti 62 baitnya yang pertama.
Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang kami hormati, kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa Surgawi atas kesempatan Tuhan pelihara, lindungi kami, dan menganugerahkan kehidupan kepada kami sampai detik ini. Menyadari bahwa kehidupan yang terbentang di depan kami senantiasa butuh tuntunan, penyertaan, bahkan petunjuk daripada Tuhan. Karena itu berkenanlah Tuhan membangun harapan kami tentang apa yang harus kami lakukan demi melangsungkan kehidupan ini bersama denganmu dan dengan sesama kami. Jadikanlah firman Tuhan sebagai pondasi yang kokoh kuat bagi bangunan kehidupan kami dan dapat memberikan petunjuk dan arahan bagi kami dalam melangkah dalam kepastian tentang pertolongan, tentang pendampingan dan perlindungan-Mu bagi kami. Berkatilah hamba dan umat-Mu Tuhan, sebab kami sudah siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, mari mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-91, ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian bunyinya. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk dengan batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak Ibu saudara-saudariku yang kami hormati, kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyampaian firman Tuhan pada saat ini dalam lingkup tema berlindunglah hanya kepada Tuhan. Menarik bahwa tema berlindunglah hanya kepada Tuhan ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama dalam konteks sekarang. Ketika ada problematika yang sangat mengemuka, pandemi COVID-19 sampai sekarang belum selesai. Dan dampaknya merebak dalam banyak hal. Ada banyak peristiwa-peristiwa terangkai justru karena pandemi ini. Masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan orang per orang ataupun keluarga, pekerjaan, kesehatan, interaksi antara manusia, hubungan sosial, bahkan dalam kehidupan pelayanan sekalipun kena dampaknya. Nah tentunya Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, ini menjadi permasalahan tersendiri, menjadi pergumulan yang konkret di dalam kehidupan kita. Itu berarti bahwa setiap orang, siapapun, termasuk saya, kita tidak bisa mengelak dari datangnya tantangan atau adanya persoalan. Selama kita masih hidup, kapanpun dan dimanapun, di belahan dunia manapun, kita tidak dapat bersembunyi. Kita tidak dapat menarik diri dari problematika hidup. Pria wanita tanpa memandang gender, tanpa memandang usia, semua orang punya pergumulan, semua orang punya permasalahan. Ada tantangan yang datang silih berganti dalam proses kita menjalani hari-hari hidup dari waktu ke waktu. Namun, dalam kehidupan sebagai orang percaya, akankah kehidupan kita yang diwarnai dengan tantangan, persoalan, dan pergumulan itu lalu membuat kita terjebak di dalamnya seakan kita pupus harapan, tidak punya semangat, tidak punya motivasi lagi? Tidak demikian Bapak Ibu Saudara-saudari. Anak-anak Tuhan mendapatkan penguatan, mendapatkan peneguhan, mendapatkan asupan spirit yang kuat yang datang dari Tuhan lewat firman-Nya. Supaya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Supaya kita mampu menghadapi persoalan. Supaya kita mampu hidup berdampingan dengan tantangan dan persoalan itu, karena firman Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita daya. Firman Tuhan memberikan kepada kita fondasi yang kokoh kuat bagi bangunan kehidupan kita, sehingga tantangan dan persoalan tidak akan menggoyahkan hidup kita, sehingga hidup ini bagaikan gedung yang roboh. Tidak demikian. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku, kekasih, hari ini menarik kalau kita membaca Mazmur 91 ayat 3 sampai ayat yang ke-13. Ini Mazmur ini meneguhkan iman kita. Mazmur ini menggugah lagi semangat kita, memberikan support kepada kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita sendiri. Tuhan itu tidak membiarkan kita menanggung pergumulan itu sendiri. Tapi Tuhan itu ada di dalam pergumulan yang kita hadapi. Dia ada di situ. Dan dia turut serta campur tangan menuntaskan persoalan-persoalan itu bersama dengan kita. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, berangkat dari hal itu, maka menghadapi semua yang sementara kita jalani, kita hadapi ini, tidaklah membuat kita pupus harap tadi.
tidak membuat kita putus asa. Tapi sebaliknya kita tetap berdiri kokoh kuat karena kita punya Tuhan yang menguasai kehidupan. Oleh karena itu kalau kita lihat ayat 9 bacaan kita tadi, di situ pemazmur katakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Di situ kita lihat Tuhan itu ditulis dengan huruf besar semua. Tuhan itu semua huruf besar. Jadi ini punya arti Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak sekedar penulis atau percetakan menulis Tuhan huruf besar karena suka-suka, seperti itu, tidak. Tetapi mengandung arti bahwa di sini peran Tuhan sungguh dalam, sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, sungguh ajaib. Sehingga pemazmur katakan Tuhan itu yang maha tinggi dalam ayat itu, ayat 9 itu. Tuhan yang maha tinggi, yang kuasanya tidak tertandingi. Kuasanya tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Tetapi dia turut terlibat menjangkau kehidupan kita. Luar biasa. Tuhan yang maha tinggi itu kemudian oleh pemazmur dikatakan menjadi tempat perlindungan. Kalau bicara tempat perlindungan berarti ada tantangan yang datang, ada bahaya yang datang. Bukan cuma mengintai, tetapi datang menghadang dan datang menerpa. Bahaya-bahaya itu digambarkan oleh pemazmur dalam ayat yang ketiga tadi. Di situ seperti jerat penangkap burung. Itu gambaran-gambaran seperti jerat. Jadi kalau burung nggak hati-hati dan jerat itu akan menangkap burung itu dan tidak bisa keluar. Lalu mudah menjadi mangsa dari orang yang memasang jerat itu. Bahaya itu juga bisa berupa penyakit sampar yang busuk, juga gambarkan di situ. Tetapi dikatakan kita melihat kalau Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha besar itu menjadi tempat perlindungan, lalu kita berteduh dalam perlindungan itu. Perlindungan Tuhan itu seperti kota benteng dalam ayat sebelumnya, ayat kedua. Jadi kota benteng di mana kita ada di situ memagari kehidupan ini sehingga kita tidak perlu takut tentang bahaya itu. Bahaya yang ada di luar tembok kasih karunia itu. Kita nggak perlu takut sebab kita ada di dalam kasih karunia Allah. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudariku, kalau dikatakan dalam ayatnya yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Nah, kepakan burung Raja Wali yang besar itu, di bawah sayapnya itu, gambaran kuasa Tuhan yang maha hebat, kita ada di bawahnya, di bawah kepakan sayapnya itu. Dan dikatakan di situ kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok tadi. Perisai itu akan menjadi penghalang bagi kita terhadap datangnya senjata musuh. Atau juga menjadi tembok terhadap datangnya panah. Panah musuh yang berterbangan. Tembok itu akan menjadi penghalang. Karena itu kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut dalam setiap situasi. Mau itu situasi malam ataupun situasi siang. Pergumulan, persoalan itu tidak memandang waktu. Mau datang malam, mau datang siang, kapan saja bisa. Sekonyong-konyong datanglah persoalan itu. Sekonyong-konyong datanglah masalah itu. Tapi kita tidak usah takut. Kata pemazmur dalam ayatnya yang kelima. Diuraikan lagi terhadap penyakit, terhadap perjalanan kehidupan ke depan, kalau berjalan dan terjadi kegelapan, tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas, seakan-akan harapan tentang kehidupan itu sirna, tidak jelas ke depan mau seperti apa dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, kehidupan pendidikan anak-anak, kehidupan keamanan kita di negara dan bangsa. Ke depan seperti apa sih? Seperti samar-samar, gelap. Tapi kita nggak perlu takut dengan itu semua.
Sebab kalau kita berteduh di dalam kasih setia Tuhan, ya, dalam tema tadi berlindunglah hanya kepada Tuhan, maka sepertinya kita dapatkan ketenangan di situ. Bersama dengan Tuhan kita maju. Ada ketenangan jiwa. Karena pengharapan itu dilekatkan kepada Tuhan, Tuhan, semuanya huruf besar, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Banyak peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Kalau ayat 7 bilang, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Artinya bahwa kita diperhadapkan dengan situasi real. Tidak sedikit kan orang dipanggil pulang keharibaan. Tidak sedikit kematian di mana-mana. Tidak sedikit kesusahan di mana-mana. Tapi itu kemudian tidak memudarkan pengharapan kita. Lalu kita hanya fokus kepada ketakutan. Yang kita zoom hanya masalah. Yang kita zoom, kita perbesar. Hanya gambar-gambar persoalan saja yang menakutkan. Itulah yang membuat kadang-kadang orang percaya, warga gereja, kalau ada orang mengirim berita-berita di WA kaitan dengan COVID, kalau orang udah tidak mau, ada yang negur. Kirim yang lain kayak jangan cuman COVID, kopat COVID. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari, bukan itu masalahnya. Bukan kita nggak mau mendengar, bukan kita nggak mau membaca. Tapi itu hal real yang harus kita hadapi. Kita tidak menutup mata terhadap persoalan, sebab persoalan itu kita lihat. Kalau kita tutup mata dan kita tidak dapat mengetahui apa yang menjadi permasalahan di depan. Ibarat orang tutup mata dan berjalan dan tidak tahu di depannya ada selokan. Dan dia akan jatuh sendiri. Situasi real itu perlu kita tahu. Tapi satu hal yang membuat kita kuat, bahwa kita tahu juga tempat perteduhan kita itu Tuhan. Sehingga mau 1000 kali orang memberitakan tentang kopat COVID, orang mati. Mau 10.000 persoalan-persoalan orang datang perdengarkan kepada kita, harus kita baca. Tapi kita tidak takut. Kita tidak akan gusar. Sebab Tuhan menolong kita. Tuhan melindungi kita. Nah, itulah pemazmur menguatkan harapan kita. Memberi support. Seperti HP yang sudah mau padam, mau mati, dan kembali di-charge itu. Supaya dapatkan lagi kekuatan. Sehingga bisa lebih nyala dan punya daya tahan. Kehidupan seperti itu. Pemazmur dengan firman memberikan kepada mencas lagi iman kita. Sehingga spiritualitas kita setiap saat dibangun menghadapi persoalan itu. Jangan pernah berkata, saya nggak mau tahu tentang persoalan. Kita begitu egois. Padahal firman Tuhan memperhadapkan persoalan. Firman Tuhan memperhadapkan kepada kita, ada masalah. Ada jerat penangkap burung yang seperti jerat penangkap burung yang siap untuk menangkap mangsa. Kita akan mudah menjadi mangsa kalau kita tidak mau tahu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, begitupun kalau digambarkan juga misalnya dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-13, ada singa, ada ular tedung. Itu kan menjadi masalah. Menjadi gambaran dari sesuatu yang sangat menakutkan. Bisa menerkam kehidupan. Tapi kita bisa mengalahkan hal-hal yang menakutkan itu. Mengalahkan dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Mengalahkan dengan iman dan percaya untuk tetap berdiri teguh. Tidak dihantui pikiran-pikiran yang menakutkan itu. Tidak terbawa di dalam hal-hal yang dapat membuat kita lemah. Membuat kita tidak punya harapan. Seperti kehidupan ini ke depan itu gelap. Tidak. Firman Tuhan hari ini menguatkan kita sehingga kita punya harapan. Untuk tetap berjalan dalam terang Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan bacaan kita tadi, Bapak Ibu, saudara-saudari, tentunya kita harus pahami bahwa
apa yang disampaikan oleh pemazmur itu tidak dimaknai secara hurufiah. Tetapi dimaknai dalam konteks bahwa kuasa Tuhan yang tidak terbatas, kuasa Tuhan yang tidak tertandingi, itu menjadi kekuatan dan sesuatu yang dapat membuat kita ada di dalam situasi nyaman dan aman karena kita berlindung di situ dan kita mendapatkan perteduhan. Konteks perteduhan itu nyaman gitu. Konteks perteduhan itu tenang. Konteks perteduhan itu ada yang lindungi kita, ada yang kawal kita, ada yang jaga kita. Itu. Sehingga jangan sekali-kali kemudian bacaan ini, ayat-ayat ini kita jadikan seperti mantra. Ada orang jadikan seperti mantra. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Oh, tidak demikian. Udah tahu singa di depan dan ular di depan, ular naga pula. Lalu kita maju ke depan, ke kandang singa. Tidak demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tetapi yang dimaknai di sini adalah itu metafora bagi kita tentang bahaya-bahaya. Kalau konteks pemazmur adalah bahaya dari yang datang dari orang-orang fasik yang menerpa kehidupan orang beriman. Tetapi orang beriman tidak perlu takut karena mereka punya Tuhan. Tempat mereka bersandar, tempat mereka berteriak, tempat mereka memohon, tempat mereka berlindung, tempat mereka berteduh. Kalau kita bicara tentang berteduh, jadi kalau hujan kita pakai payung, kita punya tempat berteduh. Jadi kita tidak takut basah. Karena ada payung membuat kita berteduh di bawah. Nah, kuasa Tuhan juga menjadi tempat perteduhan bagi kita untuk tetap berjalan. Jadi kalau hujan pakai payung, berarti kan tetap berjalan. Karena ada payung, kita berteduh. Kalau ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, tempat perteduhan kita itu Tuhan. Berarti kita tetap melangkah. Kita tidak bersembunyi. Tapi kita melangkah dengan tetap berteduh di bawah payung kasih setia, payung penyertaan, payung perlindungan, payung kasih sayang, payung berkat. Karena kita percaya Tuhan lebih tahu apa yang menjadi persoalan dan pergumulan kita. Sekali lagi, jangan fokus kepada masalah. Jangan kita perbesar atau kita zoom masalah, pergumulan itu. Sehingga membuat kita takut. Firman Tuhan mengajak kita keluar dari ketakutan itu. Sebab apa? Yang kita mau zoom itu kuasa Tuhan. Kasih setia Tuhan. Pertolongan Tuhan. Itulah yang membuat kepada Dia, kepada Tuhan itulah kita berlindung. Semoga kita semua jemaat, anak-anak Tuhan yang ada di GPIB Jemaat Pecang Jonggol, menghadapi situasi-situasi serba sulit, tetap percaya Tuhan punya cara. Kuasanya tidak tertandingi, kuasanya tidak dapat dibatasi oleh akal dan pikiran kita. Kuasanya juga tidak dapat diatur oleh logika kita. Kuasanya juga tidak dapat dipagari oleh situasi dan kondisi. Tapi situasi dan kondisi itu pun kuasa Tuhan dapat memberi jawaban terhadap setiap hal yang kita hadapi dalam situasi dan kondisi-kondisi di mana kita ada. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari tetap andalkan Tuhan, tetaplah berlindung kepadanya supaya hari-hari yang kita jalani ini kita jalani dengan ketenangan dan kedamaian hati. Karena kita punya Allah yang maha dahsyat, kita punya Allah yang hebat di dalam Kristus, yang selalu melindungi kita, selalu menudungi kita dengan kasih-Nya. Dan seperti gambaran malaikat yang menatang kita, disitulah kita yakin. Berserah kepada Tuhan kita aman. Ada tangan yang menolong, ada tangan yang menolong. Tetaplah berjalan, tetap maju, tetap realistis. Tapi realistis kita bukan berarti mengesampingkan realitas iman. Bahwa Tuhan pun hadir, sungguh nyata. Itu realitas yang kita hadapi dalam iman percaya yang bergantung kepada Tuhan.
Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita merespon firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 244, Bapa Engkau sungguh baik. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas anugerah kehidupan, perlindungan, kasih sayang, pendampingan, serta pengampunan yang selalu Bapa berikan kepada kami selaku umat-Mu. Ya Allah Bapa penuh rahmat, kepadamulah kami menyertakan seru doa dan pinta kami. Sebab kami percaya hanya Engkau sajalah penentu langkah kehidupan kami. Jikalau dalam hari-hari hidup kami bertambah dalam usia kelahiran, usia pernikahan, ataupun tatkala sehingga kami dapat melewati badai kehidupan atau juga kami mengalami pertolongan Tuhan yang tidak kami pikirkan, yang tidak dapat kami gapai dengan akal dan pikiran kami, dan itu sungguh ajaib. Itu semua bukan kebetulan. Sebab Engkau selalu dan senantiasa merahmati kami, pribadi lepas pribadi, keluarga rumah tangga, istri kami, suami kami, anak, menantu, cucu-cucu, orang tua, mertua, sanak saudara kami. Ya Allah Bapa Maha Kasih, Engkau mengetahui saudara-saudara kami yang bergumul dalam penderitaan,
karena masalah-masalah ekonomi, karena masalah-masalah rumah tangga, karena masalah-masalah pekerjaan, pendidikan, masa depan, sandang pangan papan, dan juga menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda. Ada saudara-saudara kami yang terpapar dan harus isolasi mandiri di rumah ataupun pada tempat-tempat yang sudah ditentukan. Kami mohon, berilah Roh Kudus-Mu menguatkan mereka dan membangun harapan hidup supaya mereka tetap mampu bertahan dan memperoleh kesembuhan. Yakinkanlah setiap anak Tuhan bahwa mereka tidak sendiri menghadapi problem hidup ini. Yakinkan kami semua bahwa kami tidak berjalan sendiri, tetapi langkah kami tetap ada dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan kepada kami perteduhan, dan firman Tuhan hari ini memberikan kepada kami semangat dan daya hidup untuk tetap berjuang, untuk tetap memaknai hidup ini dalam situasi yang real. Apa yang terjadi di sekitar kami bukan mimpi, bukan ilusi, tapi fakta kehidupan yang kami harus hadapi dengan iman dan percaya kami. Betapa kami punya Allah, tempat perteduhan kami. Allah yang kami imani di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kami pun berkenan mendoakan saudara-saudara kami yang lemah, letih, lesu, berbeban berat, para lansia, para janda, anak yatim piatu, para duda, atau mereka yang ada di dalam pergumulan-pergumulan khusus. Kami mohon dampingilah mereka, agar mereka mendapatkan kekuatan dan penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu. Lebih daripada itu, Engkaulah sumber harapan, Engkau Maha Kuasa, berilah solusi atas gumul saudara-saudara kami, karena iman dan percaya mereka kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Allah Maha Kuasa, bagimu segala harapan dan doa kami, demi berlanjutnya kehidupan kami di negara dan bangsa Indonesia. Maka kami mohon, berkatilah pemerintah negara dan bangsa. Doa kami menopang Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, beserta para menteri dan jajaran dari tingkat pusat sampai daerah-daerah, agar mereka selalu sehat dan penuh hikmat Tuhan dalam memimpin serta menata kelola kehidupan negara dan bangsa Indonesia tercinta di mana kami ada, supaya kami tetap melanjutkan kehidupan ini sebagaimana adanya, merasakan kasih dan sayang perteduhan Tuhan lewat orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengatur keberadaan kami di negara ini. Biarlah dalam keberagaman kami saling menghargai, dan kami menjaga itu semua sebagai kekayaan yang Tuhan beri. Itu merupakan perekat bagi kami untuk menjaga dan menopang keberadaan negara ini semakin kuat, semakin ampuh, supaya dengannya kehidupan kami di negara ini terus dan ada untuk mengalami cinta dan pertolongan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang berkompeten dalam tugas-tugas berat saat ini, maka kami mohon Tuhan memberkati para tenaga kesehatan, TNI, Polri, para relawan, mereka yang terlibat di dalam instansi-instansi sosial, gereja-gereja Tuhan, dan semua orang yang terpanggil untuk membaktikan diri dalam berbagi rasa untuk kehidupan solidaritas masyarakat banyak.
Biarlah keberadaan kami satu dengan yang lain dapat menjadi berkat, meringankan beban satu dan yang lain, dan memupuk semangat bersama untuk tetap hidup, sebab kami yakin Tuhan pelihara kami. Ya Kristus, Kepala Gereja, pimpinlah gerejamu di dunia, di Asia, dan di Indonesia. Secara khusus kami berkenan berdoa bagi GPIB, dari tingkat sinodal sampai jemaat-jemaat. Dan termasuk kami di GPIB Jemaat Sipecang Jonggol. Layakan dan mampukan Ketua Majelis Jemaat dengan PHMJ, para presbiter, pelayanan kategorial, unit-unit misioner, BPPJ, karyawan kantor sekretariat, panitia-panitia apapun yang Tuhan fungsikan, Tuhan percayakan, menata kelola kebun anggurmu di jemaat kami. Berilah kesehatan, berilah kekuatan, berilah pendampingan, dan berilah perlindungan. Kepada siapakah kami bergantung? Selain kepadamulah tempat perteduhan kami selaku gereja dalam kehidupan penata layanan organisasi maupun sebagai orang-orangnya. Maka kami mohon semua warga jemaat dengan berbagai pergumulan, diberkatilah mereka dalam biduk gerejamu, dari keluarga yang pertama sampai yang terakhir, anggota tetap maupun simpatisan, tua muda besar kecil, pria dan wanita. Engkaulah Sang Nakoda Agung yang mengantar pelayaran kehidupan kami, baik sebagai person maupun juga kolektivitas, keluarga dan jemaat, itu terus berlayar, terus berjalan, dan Tuhan selamatkan kami. Kami berkenan berdoa bagi penyelenggara ibadah secara virtual saat ini. Kami doakan presbiter bertugas, anggota jemaat dalam tugas-tugas khusus saat ini, dan dalam kebersamaan kami semua memadu iman kami dalam persekutuan bersama dalam aktivitas ibadah keluarga di jemaat kami ini. Kami topang mereka semua, tim multimedia, juga siapapun yang terpanggil bagi kelancaran ibadah ini. Doa kami senantiasa memohonkan belas kasihan-Mu, hikmat-Mu bagi semua orang yang tetap penuh dengan semangat. Kami doakan Bapak Baron sebagai P1, tetap Tuhan penuhi dengan berkat-Nya dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga. Dan dengan demikian, ya tetap punya kesempatan, ya tetap punya semangat, karena ada bersama denganmu menunaikan tugas tanggung jawab pelayanan, tapi juga dalam fungsi selaku kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah bagi istri dan anak-anak. Diberkatilah kami semua ya Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, yang telah mengajar kami semua berdoa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 8 yang mengatakan, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil persembahan dikumpulkan, kita akan menyanyi dari kitab Bakti 89 ayat 1. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, amin. Kita berbuat apa dengannya, amin. Amin, 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 amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, amin. Baiklah, mari kita berdoa. Mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang kau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejenak kami akan bacakan warta ibadah seminggu ke depan. Ibadah keluarga Rabu 25 Agustus 2021 sebagai berikut. Yang pertama, Majelis dan Jemaat GPIB Jemaat Cipecang Jonggol mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta DP Johannes Paliama yang telah melayani ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Yang kedua, ibadah keluarga. Ibadah keluarga Rabu 1 September 2021 pukul 19.30 via Zoom dengan pelayan firman Bapak Diaken Monti Popal dan liturgos Bapak Penatua Andreas Nanang. Yang ketiga, ibadah hari Minggu. Diinformasikan kepada warga jemaat bahwa mulai tanggal 5 September 2021 akan dilaksanakan ibadah hari Minggu secara luring atau tatap muka pada 2 kali jam ibadah, yaitu pukul 6 dan pukul 9 WIB. Dengan persyaratan, yang pertama, bagi warga jemaat yang sudah divaksin dengan menunjukkan bukti sertifikat kartu vaksin kepada tim Satgas COVID-19 yang bertugas pada saat datang ke gedung gereja. Poin yang kedua, bagi warga jemaat yang baru divaksin dosis pertama, minimal 3 minggu setelah vaksin pertama. Poin yang ketiga, tetap mematuhi protokol kesehatan. Warta yang keempat, pendataan jemaat yang telah divaksin. Dihimbau kepada warga jemaat yang sudah menerima vaksinasi COVID-19 untuk menginformasikan ke sekretaris PHMJ atau mengisi link di Google Form yang telah di-share oleh koordinator sektor masing-masing.
Mengingat pentingnya data tersebut sebagai salah satu syarat ibadah luring atau tatap muka. Catatan, ibadah hari Minggu secara live streaming bagi jemaat yang beribadah di rumah tetap diadakan pada pukul 9 WIB. Yang kelima, pengadaan alat-alat live streaming. Dalam menunjang peribadahan secara daring atau live streaming, maka gereja membutuhkan alat-alat live streaming dengan kondisi dan situasi saat ini. Maka gereja membutuhkan partisipasi warga jemaat untuk membeli kedua alat tersebut, sehingga ibadah dapat berjalan dengan baik. Mohon partisipasi warga jemaat. Informasi lain dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat Digital GPIB Jemaat Cipcang Jonggol. Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami hormati, kasihi dalam Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk memperoleh berkat dari pendengaran akan firman-Nya. Dia juga mengutus kita untuk menjalani kehidupan setiap hari sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, marilah dengan damai sejahtera Tuhan, kita kembali dalam kehidupan kita dan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan. Kita menyanyi dari nyanyian pengutusan kita Bakti 115 ayat yang pertama, utuslah kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ibadah kita selesai, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat malam, tetap semangat, sehat, dan Tuhan Yesus. Selamat malam, Pendeta. Selamat malam semua warga jemaat. Selamat malam, Pendeta. Selamat malam, Terima kasih, Pak Terima Pendeta. kasih, Pak Pendeta. Terima Tulis kasih, berkati Pak atas pelayanannya. Selamat malam. Malam semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.